BitConnect! Wow! BitConnect! And let me tell you that I am actually earning around $1,400 on an everyday basis, 7 days a week. What? Tahun 2016, dunia kripto telah dihebohkan oleh sebuah proyek token ICO yang mengalami kenaikan harga hingga 18 kali lipat hanya dalam waktu 6 bulan. Dan tentu saja proyek ini sangat menarik banyak minat investor dari berbagai negara untuk bisa mencicipi keuntungan. Namun bau yang tidak sedap pun mulai tercium dari proyek ini. Selain harga token yang terlihat menjanjikan, proyek ini juga menawarkan keuntungan hingga 1% setiap hari dan total 40% setiap bulan kepada para membernya melalui skema yang mencurigakan. Dan kali ini, mari kita kupas perjalanan salah satu scam kripto terbesar, BitConnect. Enam bulan setelah melakukan ICO di akhir 2016, token BCC meningkat 18 kali lipat. Dan pada tahun 2017 mengamankan posisi menjadi top cryptocurrency dengan market cap 49,7 juta US dollar. Konsistensi BCC dan kenaikan harga yang cepat telah memicu minat banyak investor dalam komunitas cryptocurrency. Tujuan BitConnect ialah menjadi platform pinjaman Bitcoin peer-to-peer pertama di dunia dan memungkinkan pengguna meminjamkan Bitcoin dan mendapatkan bunga secara otomatis. Melalui platform BitConnect, investor dijamin untuk mendapatkan profit hingga 40% per bulan. BitConnect mengikuti sistem investasi 4 tingkat berdasarkan jumlah deposit awal. Jadi, semakin banyak uang deposit yang diberikan, semakin besar juga dan lebih cepat keuntungan yang dapat Anda peroleh. Namun selain itu, berapapun deposit yang diberikan, investor juga berhak mendapat profit 1% per harinya. Perlahan tapi pasti, komunitas kripto mulai menaruh kecurigaan terhadap BitConnect. Dan salah satunya ialah pelopor kripto, termasuk pendiri dari Ethereum, yaitu Vitalik Buterin, dan pendiri Litecoin, Charlie Lee. Dan setelah berbicara menentang platform BitConnect, menyebutnya skema Ponzi. BitConnect terus mempromosikan platformnya kepada investor baru, dan faktanya perusahaan tersebut mengadakan acara networking Sweet and Tai Chi di Thailand pada tanggal 28 Oktober tahun 2017. Dan pada November 2017, Register of Companies Inggris mengancam akan menutup dan membubarkan platform BitConnect. BitConnect memiliki waktu 2 bulan untuk membuktikan tuduhan tersebut ialah salah, sampai keputusan tersebut diberlakukan secara resmi. Dan jika BitConnect gagal mematuhi persyaratan ini, badan pemerintah akan menghentikan pendaftarannya dan menyita seluruh asetnya. Dan sementara pemberitahuan itu tidak menyebutkan orang-orang di balik platform investasi Bitcoin yang licik, arsip lain mengungkapkan bahwa BitConnect telah didaftarkan oleh seorang pria Inggris yang bernama Ken Fitzsimons. Dan menurut arsip yang sama, tertulis bahwa Fitzsimons memegang 75% atau lebih saham dari BitConnect. Namun anehnya, nama Fitzsimons tidak muncul dimanapun di situs BitConnect, dan sepertinya tidak ada yang tahu apa keterlibatannya dalam platform tersebut. Banyak penggemar cryptocurrency yang khawatir dan menafsirkan kurangnya informasi ini sebagai hal yang mencurigakan. Namun sayangnya, detail tentang Fitzsimons tetap tidak diketahui sampai hari ini. Lalu, kemudian diketahui bahwa ada 3 nama perusahaan berbeda yang mengatasnamakan BitConnect. Yang pertama, BitConnect Public Limit yang berganti nama menjadi Bitcoin AMR Limit, Bitcoin Ltd, dan BitConnect International PLC. Ketiganya masing-masing memiliki nomor perusahaan sendiri. Melihat melalui nama-nama orang yang melekat pada perusahaan tersebut, tampaknya seseorang bernama Li Tianhui terlibat dalam Bitcoin AMR Limit.
serta BitConnect International PLC. Menariknya, terlepas dari kesamaan nama, berkas tersebut menunjukkan bahwa itu orang yang berbeda. Orang bernama Tan Hu yang terlibat dalam Bitcoin AMR lahir pada tahun 1978. Sedangkan orang yang terlibat dalam BitConnect PLC lahir pada tahun 1984. Dan kejanggalan yang kedua, alamat korespondensi kedua orang tersebut menunjukkan nama jalan yang sama, hanya saja nomornya berbeda. Tidak berhenti sampai situ saja, berkas Bitcoin AMR menyatakan ada nama Mr. Santoso, lahir tahun 1981, yang juga direktur di perusahaan tersebut. Dan secara kebetulan BitConnect PLC mencantumkan seseorang bernama Wardah Santoso sebagai direktur di perusahaan tersebut. Berbeda dengan Mr. Santoso, seorang bernama Wardah Santoso ini lahir pada tahun 1983. Benar-benar membingungkan. Tapi belakangan ternyata BitConnect diduga didirikan oleh dua orang India mengatasnamakan Satish Kumbhani dan Divyesh Darji. Setelah berbulan-bulan memiliki tanda-tanda scam, platform investasi BitConnect yang telah lama dicurigai menjalankan skema Ponzi secara resmi mengumumkan bahwa platformnya akan ditutup. Pernyataan tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa BitConnect sekarang hanya akan beroperasi untuk layanan dompet, berita, dan juga tujuan pendidikan. Dan setelah itu BitConnect menghadapi gugatan dari 6 orang yang menuduh perusahaan ini mengoperasikan skema Ponzi di samping banyak pelanggaran hukum sekuritas. Keenam penggugat secara kolektif menginvestasikan sekitar kurang lebih 771.000 US dollar ke BitConnect dan mencari solusi menyusul penghapusan tiba-tiba platform pinjaman BitConnect yang kemudian menyebabkan kerugian lebih dari 90% dalam nilai token BitConnect. Gugatan tersebut telah diajukan terhadap ketiga entitas perusahaan yang terdiri dari perusahaan BitConnect dan terdakwa Glenn Arcaro, Trevon Brown aka Trevon James, Ryan Hildreth, Craig Grant, dan juga Cryptonic, yang dituduh secara agresif merekrut investor baru dalam skema Ponzi menggunakan media sosial. Gugatan class action lainnya telah diajukan di Florida terhadap BitConnect yang merupakan gugatan hukum ketiga dari jenisnya yang akan dimulai di negara bagian Florida dan yang kelima secara keseluruhan di Amerika Serikat. Pada bulan Juli, platform video streaming YouTube telah ditambahkan sebagai tergugat dalam gugatan class action terhadap BitConnect, seperti yang diamati dalam pengajuan pengadilan tanggal 3 Juli 2018. Gugatan tersebut mengidentifikasi kurangnya due diligence yang ditunjukkan kepada YouTube dalam memblokir konten promosi dari BitConnect. Gugatan tersebut mengklaim para YouTuber cryptocurrency terkenal memposting lebih dari 70.000 jam konten promosi BitConnect dan menghasilkan lebih dari 58 juta tampilan dalam prosesnya. Video tersebut biasanya memamerkan gaya hidup orang-orang yang terlibat dan menghimbau pemirsa untuk berinvestasi di BitConnect melalui tautan afiliasi. YouTube dinilai gagal sebagai penjaga gerbang untuk melindungi penggunanya dari dan memperingatkan penggunanya tentang bahaya yang ingin dicegah YouTube dengan protokol periklanan dan juga algoritma kepemilikan. Sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2018, otoritas India menangkap Divyesh Darji, salah satu promotor BitConnect, dalam penipuan profil tinggi senilai 880 miliar rupiah India atau senilai dengan 12,6 miliar US dollar. BitConnect bertanggung jawab untuk mencuri lebih dari 5,6 juta US dollar kepemilikan mata uang kripto dari investor yang tidak bersalah, dan menjadikannya tidak hanya penipuan terbesar dalam sejarah cryptocurrency, namun juga skema penipuan atau piramida penting dalam sejarah modern. Kemudian tepat pada tanggal 10 September 2018, BitConnect akhirnya di-delist atau dicabut dari exchange Trade Satoshi sebagai exchange terakhir yang memperdagangkannya. Nah, dari BitConnect ini kita bisa mempelajari nih beberapa hal yang bisa menjadi ciri-ciri suatu project
itu berpotensi penipuan ataupun scam. Dan berikut adalah hal-hal yang dinilai sebagai tanda peringatan bahwa BitConnect itu scam. Yang pertama, uang Anda berapapun nilainya ditahan selama antara 120 dan 299 hari, serta menjanjikan keuntungan hingga 40% per bulan, dan juga menjanjikan keuntungan pasti sebesar 1% di setiap harinya. Situs web dan iklannya ambigu, dengan ejaan yang salah dan tata bahasa yang sangat buruk. Promotor BitConnect ditautkan dengan skema Ponzi di banyak post Reddit. Pertumbuhan platform mereka didorong oleh program afiliasi yang menguntungkan. Dan sebenarnya program afiliasi sendiri itu bukan hal yang sangat buruk. Namun ada beberapa hal yang menandakan cara kerja BitConnect ini sebagai Ponzi. Yang pertama, menarik investor awal dengan iming-iming keuntungan harian yang sangat tinggi. Dan yang kedua, mensubsidi penarikan modal atau keuntungan dari investor awal melalui diri mereka sendiri atau investor yang sudah ada yang belum menarik modal dan juga keuntungannya. Dan yang ketiga, mendorong adopsi platform oleh pengguna baru melalui bukti bahwa platform mereka benar-benar berfungsi, dengan menunjukkan bukti pengguna lain yang telah berhasil menarik keuntungan mereka, dan sistem referral yang mendorong promosi dari mulut ke mulut. Sekian kisah yang bisa kami sajikan di episode Creepy Crypto kali ini. Jika kalian ingin request cerita lain seputar kripto dan juga blockchain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini serta subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita menarik dari kita. Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.